Belum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ruben Onsu diterpa badai perpisahan rumah tangga. Ya, di sini kita sudah bersama Mbah Hilo, dan Mbah Hilo akan mencoba menerawang, menjelaskan secara kebatinan ya Mbah ya, terkait dengan hubungan antara Ruben Onsu dan sang istri yaitu Sarwendah. Nah Mbah Hilo, apa sih yang Mbah Hilo lihat gitu ya dari media, kemudian dari kacamata Mbah Hilo juga gitu sebagai spiritual, ini kenapa sebetulnya Mbah? Ya, kalau menurut dari mata batin saya, Ya, ini terkait dengan anak asuh ataupun anak angkatnya. anak angkat. Iya, Nah, kalau ini kan Sarwendah istri Ruben Onsu kan menanggapi ya isu perpisahan ini, bahwasanya katanya sudah masuk ke pengadilan negeri, katanya ditolak, dibantah Mbak Ilo, nggak ada itu semua. Dan benar memang adanya pisah rumah ini antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Apakah ini jalannya ke situ Mbak Ilo? Apa sudah terjawab sebetulnya ini adanya keretakan itu Mbak? ya ini adalah sebenarnya ciri-ciri menandakan gitu ya. Yang arti kata dari sang istri ingin berpisah seperti itu. Ingin berpisah. Iya. Dalam hal apa ini Mbak Elo berpisahnya? Ya, Berpisah sementara, atau berpisah karena ada orang ketiga, atau berpisah karena sudah nggak seret nih sama si Rubennya? ya itu termasuk kalau menurut saya ya dua-duanya gitu. Dan Dua-duanya. dari ada orang ketiga Mm-mm. dan sepertinya ada yang ikut campur tangan begitu. Campur tangan. Iya. Mbak Elo, tadi Mbak Elo sempat mengatakan, sempat melihat ini adanya pengaruh dari anak asuh yang menyebabkan retaknya rumah tangga Ruben dan Sarwendah. Gimana sih Mbak Elo melihatnya di sini? Ya, kalau saya lihat begini ya, itu ada efek samping yang besar gitu ya. Karena di situ kalau saya lihat ya, seperti Sebagai ada anak yang asuh nggak wajar gitu ya Mbak? ya ada yang tidak wajar gitu. Hmm. Karena apa? Kalau kita lihat ya, bocah bukan lagi anak bayi ya, Remaja ya? remaja diberi ASI gitu ya. Itu kan ini berita lama ya Mbak? ya berita lama. Tapi itu kan sudah nggak wajar ya. Apalagi ini terdapat bukan anak kandungnya, melainkan adalah anak asuh. Kemudian sering mencium pipi, Iya. pelukan, itu Iya. menurut Mbak gimana? Ya, kalau menurut saya sih, ya Tidak wajar. tidak wajar. Sebenarnya ada batasan-batasan seperti itu. Nah Mbak Elo bisa jelaskan nggak batasan-batasan kalau misalkan mana tahu nih berkumpul kembali, rujuk kembali gitu Iya. ya. Ini harus gimana nih? Anak asuhnya katakan. Iya. Mbak Elo bilang nggak wajar tadi. Janganlah terlalu apa kali ya kepada istri Ruben ya seperti itu ya. Walaupun beliau anak asuh ya. Iya, harus ada batasan-batasan juga begitu. Menurut Mbak Elo batasannya gimana? Biar tahu nih Mbak Elo. Iya. Biar detail ini Mbak. Jangan membuat menjadi tanda curiga atau was-was gitu ya Ruben ini terhadap istrinya seperti Iya. itu. Baik di mata Ruben sebagai sang kepala rumah tangga ataupun netizen sendiri ya Mbak ya. Iya, Kadang betul. beliau ini kan live nih Iya. di media sosial. Kalau memperlihatkan kedekatan seperti itu dapat menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak baik ya Mbak Elo ya. Iya. Sebetulnya ini fitnah ini dari netizen atau dari memang perilaku Sarwendah pada anak asuhnya ini Mbak? Ya kalau saya lihat dari anak asuhnya begitu ya. Dari perilaku mereka gitu ya. Iya. Sehingga netizen apa ya Mbak Elo ya? Mengomentari gitu. Mengomentari. Iya, karena perilakunya yang kalau kita lihat ya yang tidak Tidak semestinya. sepertinya gitu. Tidak Nah, semestinya. seperti itu. Oke, Mbah. Kalau ini beneran kejadian ya, rumah tangga mereka diterpa badai ya, Ya. retak rumah tangganya ya. Tadi Mbah Hilo bilang anak asuhnya harus bertingkah wajar ya. Itu Mbah Hilo terawang dalam waktu dekat ini atau gimana Mbah Hilo? Akan lebih membaik atau akan lebih memburuk ini? Nah, itu bisa Karena udah 2 bulan loh Mbah, Ya, bisa rumah itu Mbah. ya benar. Begini ya, sebenarnya itu bisa terjadi dua hal tersebut. Ya. Tapi bisa juga dicegah. Mm. Nah, caranya bagaimana? Nah,
itu kan anak asuh ya. Hmm. Kalau memang ingin bersatu kembali, tentunya kalau tidak ingin memulangkan anak asuh tersebut, Ya. sebaiknya ada diberi batasan-batasan terhadap anak asuh, Oke. terhadap istri Ruben seperti itu. Oke, kalau dari segi waktu bisa saja waktu dekat gitu kan, tapi Iya, kalau misalkan ini ada standar atau peraturan-peraturan baru yang harus diterapkan untuk menyelamatkan rumah tangga ya, Mbak. iya, Salah satunya adalah melakukan batasan-batasan ya Batasan-batasan. terhadap anak asuhnya ini, Veteran Vito dan Sarwendahnya ya, Mbak ya. iya. Terlalu dekat juga nggak baik ya, Mbak ya. Tidak baik karena itu bukan anak kandung. Ah. Sementara anak kandung Tapi sendiri, sudah dianggap anak kandung tuh, Mbak. iya, dianggap Seperti anak beda. kandung. Beda loh, begini ya. Hmm. Anak kandung sama yang kita anggap sebagai anak kandung, sebagai ya itu digaris bawahi, itu sangat beda sekali. Iya. Nah, Bedanya gimana, Mbak? nah begini ya. Heeh. Kalau kita bilang anak kandung ya, itu Iya. kan kita bilang darah daging. Ya, Nah, benar sekali. sama seperti kita bilang persaudaraan. Nah, kalau persaudaraan ini bagaikan air. Air dicincang-cincang itu tidak akan putus. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga yang kita bilang di keluarga Ruben ya, yang arti kata tidak ada contohnya seperti orang lain begitu. Nah, itu tidak akan bisa dipisahkan. Nah, Iya. tapi kalau ada anak asuh tersebut, nah itu kan bukan anak kandung. Iya. Nah, memang Sudah dianggap ya. sudah dianggap, Tapi pasti ada perbedaannya. ada perbedaan seperti itu. Belo ini dari netizen. Ya. Katanya kembalikan saja Veteran Vito sama orang tua kandungnya, kan keluarganya juga masih ada. Nah, itu kepiye, Mbak? Tanggapan, Ya. Mbak? Kalau menurut Ruben itu yang terbaik, ya monggo silakan. Iya. Nah, Tapi seperti kan itu. ada sisi bisnisnya juga. Veteran Vito ini adalah sosok yang memang muncul di kehidupan Ruben Onsu dan Sarwenda dan membawa rezeki yang berlimpah loh, Mbak. Ya, benar. Tapi begini, Kak. Apakah karena efek tadi Mbak Elo datang rezeki tapi mengorbankan perasaan dan rumah tangga itu gimana, Toh? Ya, ini tergantung pilihan mereka. Hmm. Ya. Kalau memang pemilihan mereka ini digelimang oleh harta ataupun kekayaan, tapi apakah menjamin harta kekayaan itu membuat bahagia? Tergantung kepada mereka. Nah, kalau mereka ingin bahagia, ya, itu walaupun anak asuhnya dikembalikan, itu tidak masalah. Nah, kita lihat saja ya di bawah sana ya, banyak orang yang jatuh miskin, tapi mereka kenapa hidupnya bahagia? Itulah tadi, mereka hidupnya tenang, tidak memikirkan harta, tapi yang penting hidup bahagia. Nah, itulah pilihan orang mereka tersebut. Berarti di sini Mbak Hilo mau bicara Ruben Onsu salah memilih sisi. Iya. Ruben Onsu lebih memilih kepada bangkitnya perekonomian dan bisnisnya, tapi mengorbankan perasaan dan rumah tangganya gitu, dengan mengasuh Veteran Vito ini. Iya. Seperti itu, Mbak. Iya. Oke.